Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Saptia Dia Lestari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP PGRI 7 Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada modul 1.1 kita sudah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan pada modul 1.4 kita mempelajari budaya positif yang nantinya akan berimbas kepada penerapan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti dan juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Berikut ini saya jelaskan. Untuk contoh penerapan di sekolah yaitu saya mencoba untuk memulai dari diri dengan menerapkan di dalam kelas dengan membuat kesepakatan kelas dan mengidentifikasi nilai dan kebijakan di dalamnya. Selanjutnya dengan menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer yang bertransisi dari membuat rasa bersalah dan juga hukuman. Penerapan disiplin positif saya mencoba menerapkan dengan menganalisis kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kebutuhan dasar manusia sehingga memudahkan saya untuk mencari solusi ke depannya. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan juga bersifat menuntun. Selanjutnya, budaya positif pun dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak dan juga perannya. Selain itu, untuk membangun budaya positif, seorang guru penggerak juga harus memiliki visi yang jelas sehingga pembelajaran akan efektif. Dan pembelajaran di modul ini yaitu menerapkan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang dapat diterapkan di sekolah untuk dikembangkan. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, dan adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Berikut ini penjabaran dari pertanyaan nomor 1 di mana pada modul 1.4 banyak hal baru yang saya dapatkan dan dapat saya pelajari, mulai memahami bahwa peraturan dan keyakinan itu berbeda, di mana kata disiplin sering dikaitkan dengan ketidaknyamanan, padahal disiplin perlu ditanamkan pada diri setiap individu. Dan di modul 1.4 ini saya belajar dan memulai memahami bahwa disiplin itu dapat diterapkan dengan adanya keyakinan kelas, sehingga implementasi disiplin sudah dengan kesepakatan bersama. Selain itu, saya memahami bahwa guru memiliki 5 posisi kontrol. Pada materi ini menyadarkan bahwa saya sebelumnya berada di posisi kurang, yaitu membuat rasa bersalah, hal yang tidak terduga dalam posisi kontrol sebagai manajer saat menemukan persoalan di mana kita dapat menyelesaikannya dengan tahapan segitiga restitusi, di mana awalnya dalam menyelesaikan persoalan siswa sebagai guru sering mencecar dan banyak pertanyaan membuat rasa bersalah. Kini saya bahwa penyelesaian berdasarkan tahapan segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan juga menanyakan keyakinan kepada murid, sehingga nantinya murid dapat menemukan solusinya sendiri tanpa adanya paksaan. Pertanyaan yang kedua yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Baik, perubahan yang berubah dari pola pikir saya dalam menerapkan budaya positif yaitu mengenai penghargaan. Ternyata penghargaan kurang efektif untuk diterapkan dan di mana ada istilah bahwa penghargaan adalah suatu hukuman. Selain itu, membuka sudut pandang saya mengenai motivasi diri untuk berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jadi semua anak itu memiliki alasannya masing-masing. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Pengalaman ketika penerapan diri pada posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana saat menerapkan hal ini ada beberapa kebiasaan seperti membuat rasa bersalah itu muncul atau guru sebagai teman. Jadi tanpa sadar ada kata-kata yang membuat mereka masih merasa bersalah dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut?
Perasaan saya lebih nyaman ketika berperan menjadi manajer karena saya dapat mengobrol dan mendengarkan alasan mereka tanpa rasa marah yang menggebu-gebu, sehingga saya lebih dapat memahami apa yang mereka rasakan. Namun ketika kebiasaan membuat rasa bersalah itu muncul, saya merasa malu pada diri saya sendiri, dan setelah itu pun saya semakin termotivasi untuk berubah. Pertanyaan kelima yaitu, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penerapan budaya positif tentu ada hal-hal yang perlu saya perbaiki seperti yang sudah saya jelaskan pada pertanyaan sebelumnya, bahwa saya sebagai seorang guru perlu memperbaiki kebiasaan saya, yaitu yang membuat rasa bersalah kepada murid, kemudian hanya sebagai pengawas saja, melainkan kedepannya saya akan lebih baik dan juga konsisten dalam memposisikan diri sebagai manajer. Pertanyaan keenam yaitu, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Posisi saya sebelumnya yaitu sebagai pengawas dan juga sebagai pembuat rasa bersalah, dimana perasaan saya saat itu adalah saya sering merasa sedih, gagal, dan putus asa akan apa yang sudah saya lakukan, namun mereka tidak berubah. Namun setelah mempelajari modul 1.4, saya merasa lebih rileks dalam menyelesaikan masalah, menjadi lebih terbuka bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan perasaan menyalahkan itu kini sudah hilang, tidak seperti dulu lagi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi persoalan kepada murid? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, hal di luar konsep itu adalah untuk menerapkan budaya positif adalah sikap konsisten, di mana konsisten itu sangat diperlukan untuk keberhasilan pengimplementasian budaya positif. Berikut ini rencana dan tindakan untuk aksi nyata modul budaya positif dengan nama peserta Saptia Dia Lestari, di mana berisi latar belakang yaitu terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman adalah hal yang penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Maka dari itu dibutuhkan pembiasaan budaya positif, di mana tujuannya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman untuk seluruh warga sekolah, memfasilitasi belajar anak, dan juga pengimbasan kepada guru untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Tolak ukurnya yaitu di mana ketika Bapak Ibu guru dapat mempraktikkan budaya positif dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, murid merasa aman, nyaman di sekolah sehingga belajar menjadi lebih efektif. Kemudian ini masa tindakan yang dilakukan. 1 yaitu melakukan konsultasi dan koordinasi bersama kepala sekolah, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, kemudian guru melakukan sosialisasi keyakinan kelas, guru dan murid membuat keyakinan kelas. Setelah itu, guru mengimplementasikan budaya positif, memahami kebutuhan dasar manusia. Guru mengimplementasikan budaya positif, memahami kebutuhan dasar manusia, mengetahui motivasi murid, mempraktikkan sebagai manajer, sebagai posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan kepala sekolah, seluruh warga sekolah, tenaga pendidik, murid, orang tua murid, dan komite. Selain itu, dukungan berupa fasilitas, berupa ruang sosialisasi, kemudian dukungan alat dan bahan berupa proyektor, LCD, dan juga laptop. Terima kasih, semoga bermanfaat pemaparan dari saya.